Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Biras, dan di video kali ini kita akan ngobrolin Tecno Pova 4. Ini versi yang biasa, bukan versi yang Pro. Dan untuk harganya sendiri, ini saya beli di online kemarin di 2.299.000 ya. Dan masih diskon dari harga resminya di 2.399.000. Tersedia dalam 3 varian warna, yaitu Uranolite Grey, Fluorite Blue, dan Luteal Orange. Unit yang kita review ini adalah unit yang versi 8GB dengan storage 128GB ya. Dan ini hanya tersedia dalam satu varian. Kalau Anda merasa ini tidak cukup lega, Anda bisa pilih yang versi Pro. Ada pilihan dengan kapasitas memori sampai 256GB. Atau bisa juga menggunakan memori eksternal karena HP ini sudah menyediakan slot untuk memori eksternal sampai 1TB. Pova 4 ini memakai prosesor yang sama dengan yang versi Pro ya, yaitu MediaTek Helio G99. Beda harganya sekitar 600.000, lebih murah dari versi yang Pro. Untuk versi Pro dijual di harga 2.999.000, itu harga resminya. Dengan spesifikasi yang hampir sama, cuma beda di layar sama kecepatan pengecasan saja. Yang versi Pro sudah AMOLED 90Hz, sedangkan Pova masih IPS LCD dengan refreshing rate-nya juga 90Hz. Untuk pengecasannya, Pova 4 Pro sudah 45 Watt, sedangkan di Pova 4 biasa masih di 18 Watt. Selebihnya sama. Pilihan balik lagi ke Anda ya, apakah cukup worth it dengan menambah 600.000 dengan dua fitur tersebut. Saran saya sih kalau ada budgetnya mending pilih yang versi Pro. Selain layar AMOLED, kita dapat memori eksternal yang lebih lega, serta daya pengecasan yang lebih cepat 2 kali lipat. Tapi kalau budget Anda pas-pasan, pilih yang Pova 4 biasa juga sudah bagus. Untuk layarnya ini masih ber-IPS LCD ya. Tipenya masih IPS LCD, berukuran 6,82 inch. Dan untuk resolusinya 720x1600. Ini memang salah satu yang kurang dari HP ini, tapi mengingat harganya ini di 2 jutaan, di 2 juta kecil ya, saya rasa ini sudah cukup worth it ya. Dan saya kemarin nyoba untuk nonton video, hasilnya juga nggak terlalu beda jauh sih kalau kita bandingkan dengan AMOLED. Memang AMOLED lebih bagus, tapi kalau untuk nonton video ataupun bermain game ini juga sudah cukup, karena refreshing rate-nya sendiri sudah 90Hz. Ukuran layar 6,82 inch lebih besar sekitar 0,16 inch dari yang versi Pro. Baru kerasa kekurangan dari layar ini pas dipakai di siang hari ya. Layarnya kurang cerah, terasa samar meskipun sudah disettingan full. Sebagai HP gaming dengan prosesor Helio G99, performanya cukup baik ya. Di atas kertas, skor Antutunya mencapai angka 365.300, dan ini sekitar 14% naik jika dibandingkan dengan Helio G96. Sedangkan skor dengan G95 mencapai angka di single core 547 poin, sedangkan di multiscore-nya mencapai angka 1800. Performa gamingnya saat dimainkan dengan Mobile Legends cukup lancar, tidak ada lag sama sekali, dan dengan FPS yang stabil di kisaran 59,8 frame per second atau sekitar 60-an FPS ya. Untuk settingan grafisnya, kita dapat settingan high dan refreshing rate-nya high. Suhunya cukup dingin di kisaran 36 derajat Celcius saat dimainkan selama 20 menit. Untuk game yang lebih berat seperti PUBG, dapat settingan di grafik high dan frame rate-nya masih di high. Sedangkan kalau settingannya kita rubah ke balance, kita dapat frame rate ultra. Dimainkannya lancar, tidak patah-patah, dan frame rate per second-nya relatif stabil di kisaran 59,8 atau sekitar 60 fps ya. Untuk suhunya sendiri saat dimainkan selama 16 menit hangat-hangat saja, tidak panas, berada di kisaran 37 sampai 38 derajat Celcius. Untuk game-game berat macam Genshin Impact yang saya rasakan cukup lancar, tidak ada patah-patah. Dengan frame rate per second-nya relatif stabil di 59,8 fps atau kisaran 60 fps-an. Sedangkan suhunya berkat teknologi pembuangan panas, grafik multilapis untuk penutup baterai, motherboard, dan face cell cukup ampuh membuat suhunya di kisaran 38 derajat Celcius.
Hangat-hangat saja, tidak terasa panas. Ini untuk rentang waktu dimainkan sekitar 20 menitan ya. Mungkin kalau dimainkan lebih dari 20 menit mungkin sudah panas mungkin ya. Untuk lebih meningkatkan performa dari HP ini, kamu bisa mengaktifkan fitur Fusion Memory, yaitu fitur untuk menambah memori sekitar 3-5 GB. Performa gaming ini didukung dengan speaker yang sudah stereo, dual speaker atas dan bawah. Meskipun yang bawah lebih kencang dibandingkan yang atas ya. OVO 4 juga masih menyediakan lubang jack audio 3,5 mm, jadi kalau Anda punya perangkat yang masih pakai jack audio 3,5 mm, Anda tidak perlu beli konverternya lagi. Desainnya cukup sporty ya. Hal ini untuk menguatkan aura gamingnya. Di sini terlihat ada tarikan-tarikan tegas. Kemudian kalau kita lihatin ke cahaya seperti ini, ada efek 3D-nya gitu. Dan saya pribadi suka dengan desain seperti ini. Bagian back covernya ini dibuat doff sehingga tidak mudah kotor. Dan kalau diraba ini seperti ada tekstur-teksturnya gitu ya. Serta ada efek pantulan-pantulan buat mengesankan efek 3D-nya. Perbedaan dari versi Pro-nya, di bagian frame-nya ini tidak polos, tidak ada corak-corak ornamen. Desain depannya ini menggunakan kamera tipe punch hole, jadi sudah tidak water drop ya. Desain yang paling banyak dikritik sama netizen. Saya pribadi juga lebih suka desain punch hole. Meskipun balik lagi ke soal selera ya. Bodinya ngotak tapi masih enak di handlingnya karena ada chamfer di sisi-sisinya, jadi tidak tajam dan enak digenggamnya. HP ini mempunyai baterai yang cukup besar, yaitu 6000 mAh, dan untuk kecepatan pengecasannya sebesar 18 watt. Hanya kalau untuk kebutuhan sehari-hari, seperti main Facebook, IG, TikTokan, atau YouTube, ini sudah cukup. Sedangkan untuk gaming, main PUBG selama 16 menit, baterainya berkurang 2% saja. Kemudian dipakai untuk main Mobile Legends selama 20 menit, baterainya berkurang 3%. Dan main game yang berat seperti Genshin Impact, dipakai 20 menit, baterainya berkurang 3% saja. Kamera 50 megapikselnya cukup bisa diandalkan. Terutama kalau kita bicara HP di harga 2 jutaan ya. Ini hasilnya cukup bagus menurut saya, baik hasil foto maupun videonya. Kamera ini mampu melakukan perekaman video 1080 di 30 fps, serta bisa melakukan video di resolusi 2K. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel yang mampu melakukan perekaman di 1080 di 30 fps. Hasil foto-fotonya sebagai berikut ya. Silakan komentar bagaimana menurut kalian hasilnya. Ini kualitas perekaman dengan menggunakan kamera belakang di resolusi 1080 di 30 fps ya. Dan ini tidak menggunakan stabilisasi dinonaktifkan ya. Hasilnya seperti ini. Dan ini dia perekaman dengan menggunakan kamera belakang di 1080 di 60 fps. Hasilnya seperti ini. Di sini warna rumputnya nggak terlalu ngejreng ya. Ini sesuai aslinya. Kamera cukup bagus menurut saya, di harga 2 jutaan ini lumayan bagus. Hasil perekaman untuk kamera belakang di resolusi 2K hasilnya seperti ini ya. Ini masih agak sedikit bergetar ya kalau versi 2K-nya. Tidak stabil di 60 fps maupun di 30 fps di 1080. Hasil perekaman dengan menggunakan kamera depan
Pova 4 ya. Hasilnya seperti ini, cukup bagus. Dan coba kondisinya kalau mau dapat lag seperti ini, gimana? Nah ini bajaknya masih kelihatan ya, dan ada sedikit flare, tapi ini udah cukup bagus. Saya ini udah cukup bagus di harga 2 jutaan ya. Oke guys, kesimpulannya Tecno Pova 4 ini HP gaming yang cukup worth it dan cukup recommended di harga 2 jutaan. Selain fitur-fiturnya yang lengkap, performa dari G99-nya ini cukup baik memainkan berbagai macam aplikasi game, baik yang berat maupun ringan. Selain itu, hasil kameranya juga cukup baik ya, baik foto maupun videonya. Satu hal yang mungkin kurang dari HP ini adalah di layarnya saja ya, layarnya masih SD. Meskipun untuk sekedar main game ataupun nonton video ini sudah cukup sih. Cuman lebih baik lagi kalau pakai yang AMOLED ya. Mungkin harganya bisa naik kalau pakai layar yang AMOLED. Oke guys, demikian review kita untuk Tecno Pova 4 ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru di channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.